Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Fania Aulia akan membahas materi terkait Assessment Center. Pengertian dan kegunaan Assessment Center. Menurut Thornton, definisi dari Assessment Center sebagai sebuah rangkaian simulasi penilaian dalam rangkaian perekrutan, pengembangan, atau promosi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan atau potensial dari karyawan. Definisi yang disampaikan oleh Hawthorne memperkuat letak Assessment Center sebagai sebuah alat untuk mengukur potensi karyawan atau calon pemimpin. Sejalan dengan definisi Hawthorne, Prihadi mengartikan Assessment Center sebagai suatu proses penilaian yang didesain meminimalkan kemungkinan penyimpangan atau bias dalam seperangkat metode asesmen. Sehingga, dalam proses pelaksanaannya, para peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh peserta. Kegunaan Assessment Center menurut Spencer tahun 1993 ditemukan bahwa metode Assessment Center adalah metode yang paling efektif untuk dapat mengetahui kinerja pegawai. Tujuan dari Assessment Center itu sendiri antara lain yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Dengan dilakukannya Assessment Center, maka keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang dibutuhkan dalam pekerjaan menjadi dalam penilaian. Begitu pula dapat menentukan perilaku yang mempengaruhi langsung dengan kinerja kerja dan kesuksesan dalam pekerjaan. Yang kedua adalah seleksi, penempatan, dan mapping karyawan. Dalam seleksi, penekanannya terutama ditunjukkan untuk mengidentifikasi perilaku calon yang ditunjukkan pada saat tes dilakukan dan mencocokkannya dengan perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan atau jabatan yang akan diisi. Assessment Center selain bertujuan untuk memilih calon-calon pemimpin yang handal dan siap menghadapi tugas-tugas ke depan nanti, juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan yang perlu diberikan kepada setiap karyawan agar lebih siap menghadapi tugas-tugas yang akan diberikan di kemudian hari. Dan yang ketiga, pengembangan karir. Fokus Assessment Center adalah terutama untuk mengidentifikasi pegawai yang perilakunya dianggap sesuai dengan kebutuhan suatu jabatan. Bagi calon yang memperlihatkan kelemahan sesuai dengan jabatan yang diperlukan, selanjutnya dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan kebutuhan diklat. Penggunaan Assessment Center hanya pada jabatan-jabatan tinggi ini, terutama karena tingginya biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan suatu penilaian atau asesmen. Assessment Center dikatakan sebagai alat yang memiliki daya prediksi yang cukup valid untuk memastikan investasi organisasi di bidang pengembangan dan penempatan SDM. Potensi versus kompetensi. Potensi dan kompetensi menjadi sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi di dunia asesmen psikologi dan dunia industri. Istilah tersebut sering digunakan untuk melihat kemampuan individu dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan. Pemahaman potensi dan kompetensi ini penting dimiliki agar kita tidak keliru dalam menilai seseorang dan memposisikan mereka di pekerjaan yang tepat dengan kemampuan mereka. Pembahasan pertama terkait potensi. Menurut Beirut, pengertian potensi adalah serangkaian kemampuan mendasar bagi setiap manusia untuk mampu dikembangkan dan dioptimalkan sebaik mungkin. Potensi individu dalam konteks sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti: yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini mencakup kemampuan dan pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam organisasi. Contohnya, keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam bidang keuangan, pemasaran, atau teknologi informasi. 2. Keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal mencakup kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi. Contohnya, keterampilan dalam komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan. Yang ketiga, keterampilan analitis. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks dalam organisasi. Contohnya, kemampuan dalam analisis data atau pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kreativitas. Mencakup kemampuan untuk
memikirkan dan mengembangkan ide-ide baru atau solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Selanjutnya ada kompetensi. Berdasarkan Murphy dan Yates, kompetensi merupakan suatu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan atau suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa jenis kompetensi dalam Human Resource Management yaitu: pertama, behavioral kompetensi. Kompetensi perilaku atau behavior mendefinisikan harapan perilaku, yaitu jenis perilaku atau sikap yang diperlukan untuk memberikan hasil dari pengawasan kinerja karyawan, seperti komunikasi, teamwork, leadership, dan problem solving selama bekerja sebagai suatu penilaian. Yang kedua, technical kompetensi. Kompetensi teknis menentukan apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan orang, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjalankan peran mereka secara efektif. Jadi, kompetensi teknis berhubungan erat dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan dalam suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Misalnya, untuk menjadi seorang programmer yang handal, seseorang harus memiliki kompetensi teknis dalam bahasa pemrograman tertentu, penggunaan perangkat lunak, pengembangan aplikasi, dan kemampuan untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi dengan baik. Karena kompetensi menjadi indikator penilaian kinerja individu, maka dengan melakukan asesmen kompetensi, baik secara mandiri maupun melalui lembaga asesmen yang terpercaya, selain itu, sertifikasi kompetensi juga dapat menjadi salah satu bukti dan pengakuan atas keahlian dan kemampuan individu dalam suatu bidang atau profesi. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam membahas materi ini. Sekian pembahasan terkait Assessment Center dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan.